Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami banggakan dan kasihi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Jeremias Ronald Sahoreka akan memandu webinar ini dengan pembicara Bapak Susanto, Direktur National Habitat for Humanity Indonesia, sekaligus membuka Wadaya Social Expo. Judul dari webinar hari ini adalah meningkatkan keterampilan dan kepedulian sosial di era digital. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Susanto. Mungkin Pak Jimmy bisa itu dulu kali Pak. Pak Susanto. Ya, sudah masuk Pak. Oh ya, oke Pak. Ya, selamat sore. Ya. Ya, terima kasih Pak Susanto sudah berkenan memberikan ini ya pemaparan nanti di Ya, Wadaya Social Expo. Terima kasih Pak. Ya, masih. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami banggakan dan kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya dengan Jeremias Ronald Sahoreka, akan memandu webinar ini dengan pembicara Bapak Susanto, Direktur National Habitat for Humanity Indonesia, sekaligus membuka Wadaya Social Expo. Judul dari webinar ini adalah meningkatkan keterampilan dan kepedulian sosial di era digital. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Susanto. Oke, terima kasih kepada Wadaya, Pak Anton, Pak Jeremias yang telah mengundang saya untuk sharing tentang habitat dan juga untuk sekaligus membuka expo ini. Perkenalkan saya akan mulai share. Saya bisa share ya Pak ya, oke. Video tentang apa yang Habitat lakukan di tahun 2021 ini, ya, yang mulai fiscal year kami biasanya mulainya dari Juni tahun lalu sampai Juni tahun ini. Jadi saya share dulu sebelum saya presentasi. Kelihatan Pak videonya? Iya, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, ya saya mulai ya. Oke. Rumah adalah awal dari segalanya. Membangun rumah bukanlah sekedar menyediakan tempat untuk tinggal atau singgah, tetapi membangun sebuah pondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang berdaya, sejahtera, dan mandiri. Sejak berdiri tahun 1997,
Habitat for Humanity Indonesia telah membantu lebih dari 94.000 keluarga di 17 provinsi di Indonesia melalui berbagai program dan keterlibatan semua kalangan untuk saling bahu-membahu mewujudkan Indonesia di mana setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak. Situasi pandemi COVID-19 menarik Indonesia masuk ke dalam tantangan dan adaptasi kebiasaan hidup baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Habitat merespon situasi ini dengan terus berinovasi agar misi pelayanan tetap dapat dilanjutkan. Sejak April 2020, Habitat mendukung perjuangan para tenaga kesehatan dan keluarga-keluarga yang rentan terdampak akibat kondisi ini agar mereka mampu bertahan dan terus berdaya. Berbagai bentuk kolaborasi bersama para akademisi, peneliti, korporasi, institusi, serta dukungan para relawan mendorong terciptanya beragam ide dan inspirasi untuk terus mengembangkan program yang tepat bagi masyarakat. Semangat untuk memberdayakan keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia melalui hunian yang layak mendorong kreativitas yang memaksimalkan setiap orang mampu berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan, dimulai dari apa yang mampu dilakukan. Setiap uluran tangan membuka semangat baru dan melukiskan senyum bagi mereka yang hilang harapan karena kesulitan hidup, maupun mereka yang diterpa bencana. Setiap tindakan, meskipun sederhana, dapat menyatakan dampak bagi mereka yang membutuhkan. Setiap perjumpaan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk saling peduli dalam memelihara kehidupan yang lebih baik. Mari lanjutkan kolaborasi bersama Habitat membangun kehidupan. Ini sedikit sharing tentang apa yang kami lakukan barusan ini, di mana sekarang saya akan sharing tentang acara ini sendiri, di mana kita akan berbicara tentang habitat dan juga bagaimana kita membangun kepedulian di era digital ini. Ya, saya akan share presentasi saya. Oke. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi kami Habitat adalah suatu organisasi yang berdiri 1975 di US, kemudian di Indonesia 1997. Ya, kami mempunyai visi adalah di mana semua dunia mempunyai tempat tinggal untuk tempat layak untuk tinggal. Karena kita percaya semua orang start kehidupannya dari keluarga. Ya, makanya kita fokusnya kepada keluarga, kepada kehidupan. Ya, fondasi keluarga itu bisa ada kalau ada tempat untuk mereka hidup layak. Nah, ketika kita melihat kondisi di Indonesia, sebenarnya kita merasa sangat sedih dan miris bahwa sampai sekarang ya masih ada lebih dari 10 juta keluarga tidak mempunyai rumah yang layak. Ya, kalau kita lihat di gambar ini ya, rumah ini hanya didorong aja sudah bisa roboh ya. Bagaimana keluarga itu bisa tumbuh sehat ya. Apalagi kalau kita bicara di masa pandemi ini, ketika pemerintah bilang stay at home, tinggal di rumah. Problemnya rumahnya tidak layak, bagaimana tinggal ya. Kemudian juga kita melihat masih 28% dari populasi Indonesia tidak mempunyai akses air bersih dan 22% tidak mempunyai sanitasi. Gambar-gambar yang saya tunjukkan ini dapat Anda temukan di dalam kehidupan kita. Jangan jauh-jauh, di Jakarta saja kita masih banyak melihat adanya yang kita sebut WC helikopter ya.
yaitu WC yang bisa lihat atas, bawah, kanan, kiri, dan semuanya. Ya, ini adalah hal-hal yang sangat membuat kita harus melakukan sesuatu untuk membangun kehidupan bangsa negara yang dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu rumah. Selama 24 tahun pelayanan kami, ya kami sudah melakukan ataupun memberikan pelayanan kepada lebih dari 170.000 keluarga. Ya, angka ini tadi juga berubah dari video, dilihat 97 itu tahun lalu, dan ternyata kita terus-menerus memberikan pelayanan. Dan kita telah membangun lebih dari 38.000 rumah, 22.000 sanitasi, dan itu mulai dari Aceh sampai yang terakhir di NTT. Ya, jadi kami terus berupaya membangun keluarga yang sejahtera. Ya. Apa yang kami lakukan mulai dari konstruksi, ya di mana kami mempunyai SDM sumber daya manusia yang membangun rumah layak, sanitasi, air bersih, sekolah PAUD, ya, di mana kita tahu PAUD tidak merupakan program pemerintah, programnya ada SD sampai SMA. Jadi PAUD itu adalah sangat penting karena di situ anak-anak pertama kali mengenal sekolah, ya, dan juga melakukan proses pembangunan non konstruksi, di mana kita memberikan banyak sekali training atau pemberdayaan bagi kaum perempuan maupun kaum yang vulnerable, kaum rentan di desa-desa prasejahtera. Ya. Volunteer. Nah, volunteer ini adalah salah satu DNA kita. Kenapa saya sebut DNA? Habitat tidak bisa berdiri tanpa volunteer. Banyak sekali kita semua start dari volunteer. Saya pribadi start dari volunteer tahun 2016 sampai tahun 2018 saya akhirnya menyetujui kerja tetap, ya. Jadi awalnya 2016 saya masih volunteer, di mana saya dedikasi 2 jam dalam seminggu untuk melakukan aktivitas Habitat, ya. Jadi kita semua tahu, ya, Habitat ada suatu organisasi sosial di mana volunteer. Dan hari ini pun kita sebenarnya dalam rangka untuk mencari lebih banyak volunteer, relawan-relawan dari Wadaya College ini, di mana relawan ini melakukan sesuatu untuk melakukan aksi-aksi sosial, karena kita semua adalah peduli masalah sosial. Ya. Habitat juga bukan hanya dalam masa normal, masa tidak normal seperti masa disaster, kami selalu berada, terutama disaster yang berat. Hari ketiga kami berjanji kami akan selalu di lokasi, mulai dari melakukan aktivitas emergency response. Ya. Kemudian kita juga membangun rumah hunian sementara, sampai kita memberdayakan masyarakat sekitarnya sehingga mereka mengenal dan bisa memitigasi bencana. Ya, sebenarnya apalagi Indonesia, kita ada ring of fire, kita hidup di daerah bencana di mana gempa maupun bencana banjir dapat datang kapan saja. Di situ kita harus bisa tahan kepada bencana, resilient, dan juga bisa memitigasi bencana. Ya. Bencana selalu ada, tapi bagaimana kita bisa mengenal bencana dan mitigasi bencana. Dan begitu kita mempunyai masyarakat atau komunitas yang tahan bencana. Kami ada di beberapa daerah layanan. Kami sudah lama di Mauk, Tangerang, di mana di situ ada 8.000 lebih keluarga prasejahtera, ya, di mana 49 lebih vulnerable. Kita sebut vulnerable karena mereka benar-benar hidup tidak layak, di mana penghasilan mereka kurang dari $2 per hari. Itu adalah ukuran PBB, jadi mereka termasuk kategori sangat miskin, very poor, sangat miskin, dan extreme poor, ya, $1 per hari, ya, di mana mereka masih sebagian besar atau seluruh penghasilan mereka masih dipakai untuk makan. Jadi mereka di luar makan mereka belum bisa, dan disitulah mereka butuh bantuan-bantuan teman-teman kita semua untuk mengangkat kehidupan mereka, ya. Dan kita sudah di sana cukup lama, 2012. Kemudian Babakan Madang, Sentul Selatan, kami juga lama di situ dari 2010. Habitat biasanya ada di satu daerah cukup lama. Untuk memberdayakan masyarakat itu butuh waktu, karena kami harus terus mencari dana, kami harus terus membangun, dan itu butuh waktu. Di Wiring Anom 2016, dan sekarang di Sentolo dan Kulon Progo, kami juga ada di Jogja sejak 2012 untuk daerah tersebut. Sebenarnya di Jogja kami sudah sejak lama,
malah di awal berdiri, tapi untuk komunitas yang saya sebutkan ini Sentolo baru di 2012. Oke. Nah, ini sedikit perubahan kalau kita lihat ya, perubahan kehidupan ya, before and after. Jadi kita memberikan mereka harapan, kita meningkatkan martabat kehidupan mereka sehingga mereka bisa tumbuh sehat ya, tumbuh normal dalam kehidupan ini. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana meningkatkan keterampilan dan kepedulian sosial di era digital. COVID ini seperti di video sebelumnya adalah sesuatu yang tidak kita pikirkan dan kita siapkan ya. Jadi ini ada bencana yang seluruh dunia tidak siap ya. Ketika awal sampai hari ini pun kita belum siap dalam bencana COVID ini. Tapi satu hal yang positif dari masa COVID ini adalah perubahan yang sangat cepat di digitalisasi ya. Di mana sekarang komputer dan teknologi komputer memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Ya, saya mulai dengan yang kita sebut kecerdasan ya. Seperti kita tahu di sekolah kita banyak belajar tentang IQ ya, intelligent quotient. Itu berarti kita diajarin berpikir yang erat kaitannya dengan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi dan memecahkan masalah. Ya, saya rasa kita pun di Wardaya juga banyak belajar tentang hal-hal tersebut. Ini merupakan satu kecerdasan yang kita pelajarin dari mulai lahir sampai sekarang ya. Dan dalam keluarga dan dalam sekolah pun kita mulai pelan-pelan mempelajari EQ ya, emotional quotient, yang disebut kecerdasan emosi. Ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita bisa mengontrol perasaan diri kita sendiri. Kita mengenalin perasaan orang lain. Kita bisa adaptasi, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Dan sebenarnya IQ dan EQ saja belum cukup kalau tidak ada SQ ya. Sebenarnya SQ itu spiritual, tapi ini tidak berhadapan dengan satu agama, tapi lebih kepada kecerdasan kita dan kemampuan kita untuk bertindak jujur, adil, menghargai, kasih sayang, toleransi, empati, rendah hati, ramah, dan sebagainya. Nah, kenapa kita bilang IQ, SQ, dan EQ itu sama pentingnya? Karena kita adalah makhluk sosial ya. Kita tidak hidup sendiri ya. Kalau kita hidup sendiri mungkin IQ saja cukup. Tapi kita harus punya orang tua, kita punya kakak adik, kita punya pasangan, dan itu semua ada di EQ, dan kita juga harus hidup bermasyarakat, di mana kita juga harus lebih bisa sinkronis kehidupan kita bisa rendah hati, dan itu ada di SQ, dan itulah membuat kita bisa cerdas secara atau dewasa secara komprehensif atau holistik ya. Dan dalam hari ini Habitat banyak berperanan di dalam EQ dan SQ, di mana kita mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, di mana semua kegiatan itu bersifat untuk menghargai dan berempati kepada saudara-saudari kita yang mungkin yang belum mempunyai kesempatan, yang belum mampu. Disinilah kita harus menunjukkan kasih sayang kita dan empati kita. Di dalam tindakan-tindakan kita bekerja kelompok, kita juga bisa mengontrol diri kita dan bisa kerjasama, adaptasi, dan disiplin. Itu ada di EQ ya. Jadi hari ini yang kita bicarakan adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan EQ dan SQ kita dengan tindakan-tindakan volunteer, sehingga kita lebih peduli kepada sesama kita. Ya. Saya sharing sendiri, sebenarnya kerjasama Habitat dan Wardaya itu sudah mulai ada ketika tahun lalu, di mana kita mulai berdiskusi, dan kemudian kita ada launching program pertama kita di awal tahun ini, yaitu bulan Februari. Kemudian kita membuat project design bersama, kemudian kita bersama tim, mereka mulai menggalang dana. Karena waktu itu di dalam COVID, kita tidak bisa melakukan tugas di lapangan, jadi lebih banyak penggalangan dana dengan memakai laptop ya. Jadi ini semua adalah era digitalisasi. Penggalangan dana itu macam-macam programnya yang akan nanti saya jelaskan, yang kemudian juga tujuannya. Tujuan penggalangan dana itu bukan Habitat sebagai organisasi, tapi lebih kepada Habitat memberikan ataupun sebagai penyalur dana yang terkumpul ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada beberapa macam, waktu itu rata-rata memilih NTT karena pada waktu bulan April, bulan Mei banyak kita tahu NTT tengah bencana, sehingga penggalangan dana ditujukan bagi masyarakat yang terkena bencana di NTT. Ya.
Jadi program pertama pun kita sudah selesaikan dengan bulan Juni, di mana bulan Juli sudah ada sertifikat bagi teman-teman yang bervolunteer dalam proyek tersebut. Ya. Nah, saya tahu sekarang masih menjalani program kedua bagi teman-teman yang baru mulai di bulan Agustus, tapi yang akan nanti berakhir bulan depan. Ya. Nah, ini yang program angkatan pertama di mana terdiri dari 6 grup, ya, ada 55 volunteer, ya. Kemudian ada 4 macam fundraising, ya, di mana program-programnya cukup bagus, ada game for charity, giving for giving, ada program bergerak, ada program merchant competition, ya. Itu yang terjadi. Dan dari Februari dan Juni, ya, masing-masing meluangkan sedikit harinya 3 hari untuk dicatat sekitar 21.000 untuk menggalang dana bagi masyarakat di NTT. Terkumpul sekitar 60 juta. Dan terima kasih juga ada tambahan lagi dana, waktu itu ada berapa puluh juta juga tambahan dari Wadaya di atas 60 ini, sehingga ini bisa sangat berguna untuk membangun rumah dan juga akses sanitasi bagi warga NTT yang terkena bencana. Nah, ini contoh-contoh programnya, ya, di mana ada programnya, ada Burn and Build, ya, ini sebenarnya semacam kayak bergerak, ya, mereka melakukan aktivitas, kompetisi segala macam, ya. Kemudian ada Gaming for Charity, ya, di mana ada itunya, ada juga ini yang disebut Project Home, ya. Oke. Nah, ini ada salah satu yang saya recap karena ada presentasi waktu itu Gaming for Charity, di mana mereka ada dua lomba di Valorant dan Mobile Legends, ya, di mana ada pesertanya 70-80 orang, ya. Ada juga dapat giveaway 20 orang, cadangan 25, ya, panitia dan kasir 20 orang, ya. Nah, ini merupakan suatu game yang bagus di mana teman-teman hari weekend malam bisa relax dan bisa main game sambil berkompetisi sama teman, karena gamenya Valorant maupun mobile itu gamenya teamwork, ya. Jadi itu juga membina teamwork, meningkatkan kecerdasan emotional quotient-nya, dan juga sekalian juga pengendalian diri, karena memang game itu ada waktunya, tidak bisa itu, dan juga melatih motoriknya dalam gaming tersebut, ya. Ini sedikit aja, sedikit sharing dari tim waktu itu, foto-fotonya segala macam. Nah, ini ada satu yang saya ambil kemarin sharingnya, ya, dari Karina Natali, ya. Di situ dia bilang, tidaklah mudah menemukan kata-kata yang mampu mendeskripsikan pengalaman saya dengan kegiatan ini selama 5 bulan. Tidak hanya menyadarkan saya dalam situasi masyarakat NTT yang membutuhkan. Bertemu teman-teman baru merupakan hal yang tidak terlupakan bagi saya. Bersama 16 teman lainnya, kami menggalang dana melalui kompetisi game online. Memang tidak mudah, terutama di situasi pandemi seperti ini. Tapi kami berjanji untuk melihatnya sebagai tantangan baru. Ini kata-kata yang luar biasa, ya, ketika mereka bertemu dan melakukan pembubaran panitia bersama 16 teman yang bertemu semua di online, ya. Luar biasa, ya. Jadi semuanya bisa bertemu online dengan hati sejiwa, mereka menggalang dana dengan gaming online ini, ya. Nah, kemudian juga ada Mas Monica Hartono yang juga ada program yang kemudian dia terpilih untuk mewakili Habitat yang Leader Build, ya, Regional Volunteer Corporation. Jadi mereka mewakili Indonesia, ya, di dalam pertemuan dengan negara-negara lain, ya, di mana Habitat untuk volunteer youth, anak muda itu kita sebut Young Leader Build, ya. Nah, ini saya kutip dari Monica Instagramnya, ya, di mana dia foto dan dia menulis, "Very grateful and excited to join Habitat Youth Leader Build, representing Indonesia with Habitat for Humanity International. On our introductory meeting today, I got to meet volunteer leaders from Asia Pacific countries and plan out the schedule for the following 6 months. As volunteer leader, we will be learning and working together to with Habitat Young Leaders Build campaign launching in December. Looking forward our upcoming meeting and project. Thanks to Bu Tanti dan Habitat for trusting me with this opportunity." Ya, ini adalah testimoni yang sangat menggugah hati, ya, di mana mereka merasa, teman-teman kita semua merasa sangat appreciate dengan kegiatan ini, di mana mereka bisa belajar banyak, mereka bisa berteman, mereka bisa melakukan sesuatu yang produktif di masa
pandemi ini ya. Dan semua dilakukan di masa pandemi ini dengan online ya. Oke, untuk program kedua, kita tahu juga kita ini progresnya belum terupdate ya, kayaknya sudah baru 130 volunteer, ini belum terupdate di mana semua sudah terdaftar, pada waktu itu belum, ada 13 grup ya. Oke. Dan ternyata juga ada siswa dari luar ya yang ingin ikut ya. Oke. Nah, ini program yang sedang berjalan, Play for NTT, di mana teman-teman menggalang dana dengan Kita Bisa, dan juga ada kamar istirahat bagi tenaga kesehatan, juga mereka menggalang dana di Kita Bisa. Ya, luar biasa ya teman-teman, semua menggalang dana bersama teman-temannya yang lain. Mereka menggalang dana, membuat cerita, dan memposting di kitabisa.com. Ya, itulah hal yang menurut kami sangat membahagiakan, karena teman-teman dalam era pandemi ini mereka melakukan sesuatu ya. Itu sangat banget bagi kami. Ini berarti kan kepedulian sosialnya sangat tinggi. Dan yang mereka lakukan ini juga luar biasa karena dilakukan dengan zaman digital, di mana mereka menulis, upload foto, data, dan juga membuat cerita di mana orang-orang tergugah untuk membantu. Ya, ini semua kreasi teman-teman sendiri. Ya, kami hanya support dengan gambar, tapi support dengan data. Tapi teman-teman yang mengupload, membuat cerita, dan juga menggalang teman-teman yang lain untuk ikut. Ya, ini juga aktivitas yang berjalan. Ya, jualan baju, kaos, kreasi. Kemudian mereka juga lakukan webinar charity ya, di mana mereka mengajarin teman-temannya, mengajak teman-temannya ikut webinar, cuma bayar 10.000 untuk donasi ya, di mana pembicaranya mungkin juga teman-teman dari orang tuanya atau siapa yang bicara tentang teknik ampuh meningkatkan penjualan di media sosial ya. Jadi itu sangat luar biasa ya. Dan ini juga program yang pertama ternyata juga ada dilanjutkan juga oleh teman-teman di angkatan kedua ini ya. Oke, jadi seperti Burn and Bear ya, di mana memang kita tahu ya, zaman pandemi meskipun kita belajar di rumah tapi kita tetap harus olahraga ya, supaya kita tetap sehat ya. Terutama pandemi ini kesehatan adalah aset kita ataupun harta kita yang paling berharga ya. Terus kemudian mengajar temannya, deskmate ya, itu tutoring menurut saya juga luar biasa ya, karena kita juga kalau yang mampu, dalam arti mampu ilmunya, harus mengajarin bagi yang tidak mampu. Jadi tutoring itu merupakan hal yang baik, di mana kita saling sharing ya, yang terlebih tahu share kepada yang belum tahu, sehingga sama-sama kita meningkatkan kemampuan kita dalam pengetahuan matematika, fisika maupun yang lain. Ya, Gaming for Charity maupun Project Home tetap jalan ya. Itu saja, saya memberikan waktu banyak untuk tanya jawab supaya itu. Nah, harapan kami di Habitat yaitu senyum ya, senyum keluarga itu merupakan senyum kami juga ya. Itu yang saya sharingkan hari ini untuk meningkatkan keterampilan dan juga kecerdasan sosial kita di era digital ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Susanto untuk presentasinya yang luar biasa. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan bisa langsung ketik pertanyaan di kolom Q&A dan langsung bisa dijawab oleh Pak Susanto. Ini ada satu pertanyaan sih sebenarnya Pak. Ada yang bertanya, bagaimana kalau dia mau masuk di Habitat? Bagaimana apa Pak? Bagaimana bergabung di Habitat? Oke, sebagai volunteer ya. Oke. Iya. Oh, dengan gampang sekali ya. Kebetulan di sini Bu Tanti ada, tinggal bisa WA Bu Tanti saja. Jadi hanya ketik-ketik langsung bisa jadi volunteer, Pak. Jadi ya bagi kami DNA kami relawan siapapun ya bisa menyumbang ya. Menyumbang itu bukan hanya dengan uang, tapi menyumbang juga dengan tenaga menjadi relawan. Dan itu merupakan hal yang sangat baik sehingga orang bisa berempati dan melakukan sesuatu bagi teman saudaranya, Pak. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu sadari sekalian yang ingin bertanya, boleh kirim pertanyaannya.
Oke, berarti sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya sebenarnya bisa nggak Pak? Bisa kan Pak? Silakan, Pak. Jadi kalau misalnya ini untuk bergabung menjadi anggota atau volunteer di Habitat, kalau kita lagi bekerja, itu bagaimana kira-kira Pak? Oh, sebenarnya volunteer itu bukan adalah pekerjaan full time ya. Jadi sebenarnya itu ada pilihan ya, Pak. Pilihan bahwa kita ingin menyumbang tenaga kita dan dalam bentuk apa sumbangan kita. Ya, jadi contoh misalkan saya dulu ingin menyumbang tenaga saya pada saat weekend ya. Pada waktu weekend kan Sabtu Minggu kan saya ada waktu terutama hari Sabtu ya. Jadi saya menyumbang waktu saya weekend. Kalau ada proses pembangunan rumah, saya ke sana Pak, bantu ngecat, bantu dari pekerjaan konstruksi Pak. Itu karena kebetulan saya juga orang konstruksi, jadi saya menyumbang tenaga dan pikiran saya untuk proses konstruksi. Nah, ini dalam zaman era digital ini ya di mana kita juga tidak ingin anak-anak punya expose di lapangan, jadi bisa Pak seperti yang di program-program tahun pertama ataupun sekarang program yang sedang berjalan, anak-anak bisa kumpul Pak jadi penggalang dana, menulis, menggalang dana, kemudian mereka akan dibimbing oleh Bu Tanti dan juga Bu Shelly dan juga Ari nanti kalau mereka tergabung dalam grup-grup untuk melakukan program-program yang khususnya untuk mencari dana untuk tujuan-tujuan sosial ya, bisa di NTT yang sekarang masih kita lakukan ataupun di daerah-daerah yang lain. Silakan Pak, karena kami juga masih terus-menerus melakukan pembangunan di daerah-daerah lain Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, adakah syarat lokasi tinggal untuk menjadi volunteer? Tidak Pak, jadi bisa di mana saja ya, apalagi sekarang dengan pandemi ini kan semua memakai Zoom, pakai apa. Ya, jadi bisa membantu itu bisa dalam apa aja. Dan juga sekalian menjawab tidak perlu keterampilan khusus ya. Ya, jadi sebenarnya itu lebih kepada hati ya, kemauan Anda ya untuk bergabung, untuk membantu, itu saja. Jadi siapapun diundang dan kalau saya sebut ya ladang Tuhan masih besar ya, masih kita butuh banyak pekerja-pekerja sosial untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan. Ya. Sorry. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, bila berkenan boleh sharing Pak bagaimana menumbuhkan jiwa sosial dan ikut berpartisipasi di era pandemi di mana kita lebih banyak di rumah saja. Bila dilaksanakan secara langsung, kegiatan sosial apa yang paling mudah dilaksanakan di era pandemi ini? Terima kasih. Oke, kalau saya sebut ya memang satu hal di era pandemi ini ya kita memang tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan ya. Karena kita juga harus tahu ya kita mencegah COVID ini kita usahakan mengurangi mobilitas ya. Nah, tapi mobilitas itu kita di rumah sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya. Ya, contoh yang menurut saya yang paling bisa dilakukan seperti teman-teman yang program pertama itu di mana teman-teman mereka menemukan cara melakukan game, misalnya gaming for charity. Ya, jadi mereka berempat, ayo kita kita melakukan gaming untuk Mobile Legends misalnya. Jadi bagi yang ikut kompetisi misalkan dapat hadiah berapa, udah pasti mereka juga rajin. Kalau nggak salah, saya waktu itu ikutin program tahun pertama itu yang gaming for charity, mereka mendapat sponsor Pak yang cukup bagus. Itu kalau nggak salah dari Indomaret. Jadi mereka mendapat banyak hadiah yang bisa dibagikan bagi yang ikut. Jadi yang ikut juga enak Pak, bayar 100.000 secara tim ya, satu tim itu 4 orang ya. Jadi mereka tapi mereka bisa menikmati kompetisi dan kalaupun menang dapat hadiah. Hadiahnya juga cukup baik. Jadi itu menurut saya hal yang bisa dilakukan di rumah banyak sekali dan kita lakukan bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang Gaming for Charity terkumpul uangnya, kemudian sekitar 20 juta itu diberikan ke Habitat untuk disalurkan ke masyarakat NTT, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, mungkin kayaknya attendinya itu berasal dari Jakarta Barat, makanya dia bertanya lokasi pembangunan terdekat dari Jakarta Barat di mana ya, Pak? Oke, kalau dari Jakarta yang paling dekat itu adalah di Kecamatan Mau. Kecamatan Mau itu di belakang Soekarno-Hatta, Pak. Ya, dari kebetulan rumah saya juga Jakarta Barat. Kalau rumah saya ke Mau itu sekitar 1 jam 5 menit, Pak, lewat tol ke airport, ya. Ataupun bisa juga lewat tol Kebonjeruk keluar di Cikupa dan tembus nanti ke
ke daerah Mauk ya. Itu yang menurut saya terdekat. Agak jauh sedikit itu adalah di Babakan Madang. Babakan Madang itu Sentul, Pak. Itu mungkin butuh 1,5 jam, nggak terlalu jauh juga, itu sebelum ke Bogor. Jadi ke Sentul itu ada Sentul City, terus jalan lagi itu daerahnya cukup bagus, tapi banyak sekali keluarga prasejahtera, keluarga tidak mampu di daerah tersebut. Kami masih membangun di daerah tersebut, 2 daerah ini. Itu yang paling dekat di Jakarta, Pak. Oke, makasih banyak Pak. Kemudian ada yang bertanya juga, apakah agenda terdekat dari Habitat saat ini atau yang sedang berlangsung? Ya, yang sedang berlangsung kita ada 2 program yang dalam penggalangan dana. Kita mengumpulkan dana dari golfer, di mana ada pertandingan golf ya, yang kita sebut Habitat Charity Golf itu tanggal 15 Desember. Kemudian kita juga ngumpulkan banyak desainer yang baju, mereka akan melakukan fashion show charity di akhir Januari. Dan itu pun nanti dananya akan mereka tentukan ya. Jadi yang golfer itu kalau nggak salah mereka akan galang dana untuk Mauk dan Jogja dan juga Surabaya. Tapi yang untuk desainer yang akan menggalang dana itu kita belum tahu itu apa. Itu yang agenda terdekat Januari dan Desember ini, Pak. Oke, makasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lanjutan di chat, apakah perlu keterampilan khusus untuk bergabung di Habitat? Dilanjutkan dengan bagaimana cara Habitat mengumpulkan volunteer dari orang yang sama. Oke, jadi tidak perlu keterampilan khusus untuk gabung ya. Yang diperlukan adalah hati Anda, kemauan, dan kita sudah bisa ya. Karena kembali lagi ya, ladang Tuhan cukup besar dan kita hanya pekerja yang cuma sedikit. Ya, kita butuh banyak sekali relawan yang ingin membantu untuk kegiatan amal ini. Kemudian bagaimana cara Habitat mengumpulkan volunteer? Ya, kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi ya, seperti di Wadaya ini kami bekerja sama. Di sini Wadaya teman-teman banyak dan bisa menjadi volunteer. Jadi itu cara kami adalah kita melakukan kolaborasi dengan banyak organisasi, banyak institusi, dan kita menemukan banyak sekali orang baik, Pak. Ternyata yang di dunia yang begitu keras ini banyak sekali orang baik, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menumbuhkan kesadaran akan kepedulian sosial pada anak-anak SD? Oke, kalau saya melihat sih sebenarnya anak-anak di pendidikan sudah mulai diajarkan juga tentang masalah-masalah ataupun sosial. Tapi kalau saya sih lebih cenderung pada anak-anak SD ya kita kalau memang memungkinkan kita boleh ajak mereka melihat daerah-daerah yang tertinggal ya. Makanya kami pun membuka Mauk maupun Babakan Madang. Jadi kalau ada yang mau datang silakan, nanti kita atur waktunya sehingga mereka melihat Pak bahwa di bawah. Jadi kita tuh jangan kebanyakan melihat ke atas Pak, nanti kepalanya sakit ya. Kita selalu melihat oh ternyata ada anak lebih pintar, lebih kaya ya. Tapi kita akan melihat sebenarnya banyak yang di bawah kita membutuhkan uluran tangan kita. Nah, itu yang menurut saya anak-anak harus sejak SD diajak untuk melihat keadaan sosialnya. Dan di situ mereka akan timbul rasa empati. Nah, disitulah terbina SQ maupun EQ-nya, Pak. Mereka lebih menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan kesopanan dan keramahan kepada sosial, dan juga mengerti perasaan orang lain, Pak. Kadang-kadang kita harus mengajarin mereka untuk mempedulikan orang lain, sehingga mereka bisa lebih hatinya lebih tersentuh, lebih peduli gitu Pak. Ya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan Pak. Ketika sudah bergabung, apakah kita sebagai volunteer bisa memilih di ranah mana kita ingin bergerak? Silakan Pak. Jadi waktu di volunteer kita juga nanti nomor 1 kita mau pilih program mana dan kita mau bagaimana. Yang tadi saya seperti yang saya bilang Pak, yang tanggal 15 Desember ini kita Habitat Golf. Itu bukan dari kami Pak, dari golfer-golfer yang mereka bilang, kita sudah pandemi PPKM 2 nih, PPKM 1 kita mau main golf. Nah, kita nanti bikin ya golf ya, kamu fasilitasi, kami main golf, kami nyumbang, dan kami juga mengajak teman-teman lain untuk bermain dan sambil nyumbang. Jadi mereka main golf sambil nyumbang Pak, dan juga mengajak orang lain yang belum main golf ikut main golf. Itu aja Pak. Jadi golf for fun, jadi bermain, berkompetisi sambil menyumbang Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Ada beberapa pertanyaan lagi. Izin Pak, mau bertanya, saya tidak memiliki keterampilan yang spesifik
atau pengalaman yang membutuhkan, bisa saya tetap mendaftar? Bisa, Pak. Sebenarnya Anda mempunyai keterampilan. Semua orang punya talenta ya, Pak. Cuman kita tidak tahu talenta kita di mana. Mungkin di sinilah kita diasah untuk talenta kita, sehingga kita bisa tahu talenta kita di mana, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian ada pertanyaan lanjutan di sini. Bagaimana menurut pandangan Bapak di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang masih kurang peduli dengan lingkungan sosial? Apakah ada tips khusus dari Bapak? Kepedulian itu ketika kita melihat bahwa kita masih banyak yang di bawah kita, Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau saya sih berpikir sangat simpel, Pak. Bagi yang belum peduli ya kita ajaklah mereka untuk melihat ya. Ya kadang-kadang kan mata itu adalah jendela hati ya, Pak. Kalau kita melihat keadaan kita dan disitulah kita bisa timbul rasa peduli, Pak. Jadi susah kalau diucapkan dengan kata, lebih baik datang, lihat, dan disitulah hatinya tersentuh, Pak. Saya percaya, Pak, kita semua punya hati, Pak. Itu adalah kita bukan, ya itu adalah sebenarnya aset kita yang paling bagus, Pak, hati, Pak. Nah, hati kita itu harus diasah, Pak, bahwa kita harus melihat banyak di bawah kita. Makanya saya bilang jangan lihat yang atas, yang di bawah itu masih banyak. Dan disitulah kita mulai timbul peduli, Pak. Oke, makasih banyak, Pak. Kemudian saya ada satu pertanyaan. Kebetulan saya juga volunteer di Bantar Gebang buat anak-anak di tempat sampah. Apakah ada kegiatan habitat di sana nggak, Pak? Dulu pernah, Pak, kami di Bantar Gebang, Pak, ya. Tapi kembali lagi, Pak, kita tidak di sana waktu itu karena waktu itu daerah sono termasuk daerah konflik ya, Pak, ya. Ya, seperti Bapak tahu ya, di daerah Bantar Gebang itu kan banyak mafianya juga, Pak, ya. Oke. Jadi pada dasarnya kami terbuka kemana saja, cuman kami juga harus hati-hati untuk menghindari daerah-daerah konflik karena tidak ingin juga nanti volunteer kita juga mengalami masalah ya. Jadi pemilihan daerah atau apa kami itu. Jadi sekarang kami ada di Mauk itu sejak lama, itu juga daerah yang sangat ya istilahnya sangat di bawah. Karena memang penghidupan mereka itu susah, Pak. Jadi itu daerahnya rata-rata kan penghidupan mata pencarian nelayan. Tapi kita ketahui ya, Teluk Jakarta sudah nggak ada ikan, Pak. Jadi nelayan-nelayan ini yang berubah fungsi menjadi pekerja-pekerja harian dari pabrik-pabrik. Jadi mereka masih susah untuk keluar dari jaringan kemiskinan mereka. Disinilah dibutuhkan orang-orang baik untuk membantu mereka, mengangkat mereka keluar dari jurang kemiskinan, Pak. Thank you, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya seorang yang introvert. Untuk bicara depan umum, saya cenderung malu dan tidak pede. Apakah pernah ada relawan yang introvert sebelumnya, Pak? Oke, jadi ekstrovert dan introvert itu adalah suatu anugerah dari Tuhan juga, Pak, ya. Introvert juga. Jadi sebenarnya orang-orang introvert itu sebenarnya orang-orang yang pemikir, Pak. Mereka sangat cerdas, sangat terampil dalam pikirannya. Dan di situ mereka bisa kembangkan banyak sekali ide-ide, Pak. Jadi kalau ditanya introvert, banyak sekali, Pak, relawan yang introvert karena di situ itu. Cuman kita juga ingin tahu ya, introvert itu bukan berarti dia menjadi ekstrovert, tidak. Tapi dia tetap introvert, tapi dia juga bisa bicara umum ya. Di sini sebenarnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ini mungkin mereka diajar untuk berani bicara tempat umum ya. Jadi memang karakternya introvert. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bicara umum ya, bisa gitu loh. Nah, mengikuti kegiatan-kegiatan itulah mereka dilatih untuk berbicara tempat umum gitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah pernah panitia Habitat sendiri mengalami penolakan saat memberi bantuan pada masyarakat? Oh, banyak, Pak, banyak sekali. Tapi biasanya begini, Pak, ya. Kadang-kadang bantuan itu bukan ditolak dalam arti itu, tapi mereka sebenarnya mendapat pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah. Jadi ketika kita masuk suatu daerah, misalkan ya, kita memberikan bantuan, ya, mereka berpikir bahwa kita ingin ini bicara agama ya, Pak, ya. Oh, Anda dari organisasi Kristen, oh Anda dari organisasi Katolik, mungkin kami tidak bisa menerima bantuan dari itu. Itu lebih kepada pemahamannya yang salah, Pak. Tapi ketika kita jelasin, akhirnya mereka, karena ketika kita membantu orang, Pak, kita tidak pernah bertanya, siapa kamu, agama kamu apa, kita tidak pernah keluar, Pak. Yang ada adalah kita semua sama, Pak. Jadi kita semua adalah makhluk Tuhan dan kita semua saling tolong-menolong, Pak.
Nah, disitulah sebenarnya ketika mereka melihat kita begitu, mereka akhirnya welcome, Pak. Jadi sebenarnya penolakannya itu lebih kepada ya mungkin ada bisikan-bisikan yang salah ya, tapi kemudian setelah melihat kita dan itu ya kita itu mungkin Bu Tanti juga banyak pengalaman Bu Tanti. Bu Tanti ini orang lapangan ini ditolak berkali-kali Pak, tapi akhirnya tetap ya mereka akhirnya malah welcome dan akhirnya berkolaborasi karena kita juga bagian dari Humanitarian Forum Indonesia di mana kami bekerja sama dengan NU dan juga MDNC Muhammadiyah dan organisasi-organisasi faith-based like seperti Buddha Suci maupun lain untuk memberikan bantuan bencana. Jadi kalau Humanitarian Forum itu memang khusus bencana. Kami bagian dari situ, Pak. Jadi kalau bencana kami meeting, Pak, dan kami kirim tim sama-sama, Pak. Jadi tidak dilihat KTP-nya, Pak, agamanya apa, umurnya berapa, laki perempuan tidak. Ketika kita sama di mata Tuhan, Pak. Kita semua adalah makhluk Tuhan, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian satu pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya masih ada satu dari saya. Kan Habitat sendiri melakukan bantuan, ngajarin, terus bantu dari segala sisi dan lain-lain. Setelah itu, apakah ada kontrol lanjutan nggak dari Habitat itu sendiri, lihat perkembangannya, apakah untuk sanitasinya udah dijalanin, kan pasti di training kan orang-orangnya yang daerah di situ, selain rumahnya dibersihin. Masalahnya kan permasalahan di Indonesia itu bukan masalah rumahnya aja sih sebenarnya, yang di kepala juga kan Pak. Jadi kalau dibersihin habis itu nggak dikontrol lagi kan akan kembali lagi sebenarnya kayak seperti biasanya. Apakah itu ada kontrol lanjutan atau gimana Pak? Oke, pertama Habitat ketika masuk satu daerah kita tidak pernah hit and run. Hit and run itu udah mati begini Pak. Kami datang, kami pulang langsung bye gitu. Enggak. Kalau lihat kami tadi presentasi saya, kami di satu daerah itu lebih dari 10 tahun Pak. Berarti istilahnya sudah sampai generasi berikutnya, Pak. Oke, itu nomor satu. Sehingga kami tidak pergi langsung, karena kami ingin memberdayakan daerah itu sehingga daerah itu menjadi mampu, dari tidak mampu menjadi mampu dan juga kuat. Nomor dua, Pak, ketika kita memberikan hal tentang konstruksi, itu tidak hanya fisiknya, tapi non fisik, non konstruksi. Tapi seperti yang tadi saya presentasi, kita banyak melakukan training, Pak. Training perawatan rumah, Pak. Karena ketika kita memberikan orang rumah, tapi kita nggak ngajarin cara ngerawatnya, nanti rumahnya hancur, Pak. Sama juga WC maupun apa. Jadi bagaimana maintenance, nah itu semua itu, Pak. Dan kemudian juga tadi juga training pemberdayaan wanita, ya. Karena menurut saya satu hal yang kita belum mampu angkat di dalam desa-desa itu adalah sebenarnya kita mempunyai sumber daya yang sangat luar biasa, yaitu banyak sekali kaum wanita, perempuan di desa itu belum diberdayakan. Sebenarnya kalaupun mereka diberdayakan, mereka akan menjadi kekuatan yang luar biasa, Pak. Karena kita lihat, Pak, di dunia, Pak, kekuatan wanita luar biasa, Pak. Ya, yang bisa ngangkat beban 9 bulan, anak-anak siapa, Pak? Ya, itu ibu-ibu luar biasa, Pak. Saya salut sama ibu saya, Pak. Bisa mendidik saya sampai hari ini. Jadi itu luar biasa, Pak. Nah, itu yang saya ngomong, Pak. Banyak sekali yang kita bisa angkat dari situ, Pak. Jadi kami selalu ada sampai masyarakat tersebut mampu dan sustainable, kesinambungan di situ. Kemudian pelan-pelan kita akan pindah ke daerah lain. Tapi biasanya lebih dari 10 tahun kita di satu daerah. Ya. Oke, kemudian ada direct message ke saya juga. Tips yang dimiliki Habitat sampai bisa bertahan 10 tahun lebih untuk menolong suatu daerah, itu bagaimana, Pak? Pak Jeremias, kalau boleh saya ngomong, Pak, hanya satu kata, Pak, doa. Ya, kami hidup, kami ada itu juga berkat doa orang, dan kami bisa bertahan itu juga berkat doa. Ya, jadi sebenarnya doa itu sangat kuat, Pak, kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi kami sama semua agama mengajarkan doa itu ada kekuatan. Kekuatan itu luar biasa, di luar kemampuan manusia, Pak. Ya, jadi kami hari ini ada pun juga karena doa, dan kami bisa melayani juga karena doa. Dan semoga kita saling mendoakan, saling menguatkan, Pak. Amin, Pak. Amin. Saya jadi oke. Terima kasih banyak, Pak. Jadi dari teman-teman kalau nggak ada pertanyaan lanjutan, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk presentasi yang luar biasanya Pak Susanto dari Habitat. Semoga banyak orang yang akan bergabung jadi volunteer. Semoga banyak orang yang punya hati untuk membangun Indonesia kita ini. Pokoknya terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih banyak. Kemudian ya saya minta Bapak untuk tadi sudah membuka Wadaya Sosial ya. Jadi hari ini secara resmi Wadaya Sosial Expo sudah dibuka oleh Pak Susanto. Selanjutnya saya masih oke. Terima kasih Pak. Soalnya kalau bahas tentang kayak gini tuh saya jadi pengen nangis. Berarti hati Bapak luar biasa, Pak. Soalnya saya juga berasal dari keluarga yang kurang dan sampai di posisi ini dibantu juga jadi kayak jadi pengen. Itu kekuatannya di Pak Anton, Pak. Pak Anton yang berhasil memberdayakan Bapak, Pak. Luar biasa, Pak Anton. Ya, Wadaya hanya alat di tangan Betul, Pak. Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, oke. Yang penting kita sudah diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu selalu saya ajarkan kepada murid-murid dan staf di Wadaya juga. Ya. Oke. Terima kasih Pak Susanto, Ibu Tanti dari Habitat for Humanity Indonesia untuk pemaparannya yang luar biasa dan sekaligus membuka Wadaya Social Expo. Dan Wadaya Social Expo ini adalah bertujuan untuk supaya setiap orang itu menjadi manusia yang seutuhnya, yang holistik. Jadi kami berharap bahwa anak-anak itu bukan cuma diperlengkapi secara akademik doang, tetapi mereka punya skill-skill lain, yaitu dan kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan juga dan sosial. Ya, oke. Dan saya ingin supaya anak-anak itu bisa memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat ya. Jadi mereka bisa di bulan Agustus, September kami mengadakan Wadaya Education Expo, yaitu mendatangkan banyak universitas dari admission office serta informasi beasiswanya. Dan di bulan September, Oktober, November kami mengadakan Wadaya Business Expo, yaitu mendatangkan banyak para pengusaha, UMKM, dan startup, jadi memberikan wawasan tentang bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka membangun usaha, dan bagaimana menjadi profesional serta bekerja di industrinya masing-masing. Dan di bulan Desember ini, di akhir penghujung tahun 2021, ada baiknya kita juga mengevaluasi diri kita ketika kita sudah diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa memberkati banyak orang lain juga. Ya. Dan nanti ya itu ya, tadi diberkati untuk menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Ya. Oke, itu mungkin dari kata sambutan juga dari saya, dari Pak Jemi, silakan bisa menutup acara berikut ini. Ya. Sebelum saya menutup acara webinar hari ini, sebenarnya saya ingin mempresentasikan sedikit tentang Wadaya College itu apa. Jadi di sini Wadaya College, we call one place, many opportunities. Kemudian ada Education Center for Concept and Olympiads, I got away to the top universities and scholarship in the world, and bridging academic industries. And then this is the founder of Wadaya College, Pak Anton, Associate Professor. Ini ada riwayat pendidikannya S1 Parayangan, S1 Teknologi Pangan Pajajaran, S2 Institut Bandung, S3 Sistem Informasi di BINUS. Kemudian untuk IG personal Pak Anton Wadaya, LinkedIn Dr. Anton Wadaya, Dr. Anton Kenan Wadaya. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin lihat aktivitas Pak Anton bisa follow IG-nya juga. Kemudian Wadaya College itu sebenarnya apa sih? Jadi kita Wadaya College itu Department of Mathematics and Statistics, Department of Computer Science, Department of Physics, Department of Chemistry, Department of Language and Humanities, and Department of Biology. Kemudian Wadaya College itu juga sendiri merupakan Center for Olympiad Studies, Center for Science and Mathematics Education, Center for Talented Youth, Center for Technology and Education, Center for Tourism and Hospitality, Center for Career Development, Center for Data Science Analytics, Division of Community Service, and Center for Renewable Energy. We have professional class, jadi Wadaya Class punya professional class
Itu diantaranya adalah data science dan artificial intelligence, entrepreneurship dan innovation, digital marketing, arsitektur dan urban design, finance, actual science. Jadi buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin bergabung, silahkan bergabung di professional kelasnya Wadaya College. Kemudian karena sudah disebutkan tadi bahwa Wadaya College itu Center for Olympiad Studies, di sini ada matematika SD sampai SMA, jadi SMP SMA, komputer SMA, sains, fisika, bio, SD dan SMP, astronomi SMA, bio, ekonomi, kimia, dan juga fisika. Wadaya College membuka jalur non-tes dan tes masuk semester 2 tahun ajaran 2021-2022 secara online, jadi kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah. Jadi untuk persyaratannya dan link registrasinya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa lihat di layar yang saya bagikan. Kemudian tahun ini Wadaya sudah membuka sekolah jenjang SMA. Kemudian kita akan selanjutnya membuka penerimaan siswa-siswi baru kelas 10 untuk tahun ajaran 2022-2023. Kelas dimulai bulan Juli 2022. Untuk biaya pendaftaran sangat murah, 20.000. Untuk link registrasinya juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa lihat di layar yang saya bagikan. Selanjutnya kita punya Winter Olympiad Camp untuk SD, SMP, dan SMA Desember 2021. Jadi jenjang SD dan SMP 14-18 Desember 2021 dan jenjang SMA 19-23 Desember 2021 dengan biaya sudah terserah 750.000 untuk 5 hari. Kemudian untuk mungkin kita punya schedule ini akan diganti disesuaikan dengan libur dari pemerintah. Dan info selanjutnya akan dikasih tahu lewat IG Wadaya. Selanjutnya kita punya beberapa webinar. Ini rintis kesuksesan sejak dini melalui public speaking dengan speakernya adalah Yeni Merlin Jaja Laksana, SMBA PhD. Kemudian Wadaya College juga memiliki Toastmaster dan Gavel Club. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudari sekalian yang ingin melatih public speaking, kepemimpinan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, boleh sekali untuk gabung di Wadaya Toastmaster and Gavel Club. Kemudian kita juga ada punya seminar dan webinar yang lainnya, entrepreneur dan digital marketing, itu hari Sabtu 4 Desember 2021. Jam 9 sampai 9.45. Jadi kalau punya waktu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa gabung. Kemudian kita Wadaya College juga memiliki di sini WISE namanya, Wadaya Innovation Science and Education Center. Jadi kita punya kelas Entrepreneurship dan Innovation, kelas yang menetapkan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai. Kemudian kita punya kelas digital marketing yang selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di deskripsinya di layar yang saya bagikan. Webinar kita selanjutnya adalah Young Geniuses and Philanthropies, kompetisi matematika dan sains jenjang SMP. Dengan speakersnya ada Muhammad Farhan Arsal dan Neolin Gracia yang merupakan murid dari SMA Wadaya pada hari Sabtu 4 Desember 2021. Waktunya jam 2 sampai jam 2.45. Jadi terbuka untuk umum dan gratis. Selanjutnya ada beberapa webinar lanjutan yang lain, Finance Data Science. Speakersnya kita adalah Philbert Ferdinand, guru Olimpiade Matematika dan Aktuaria, dan juga salah satu pemenang Olimpiade jenjang SMA. Kemudian Kevin Muhariman Al-Hafiz AST. Jadi kita punya full stack developer di Wadaya College hari Sabtu 4 Desember 2021 jam 3 sampai jam 3.45. Selain itu, Wadaya pada tahun 2021 melakukan IRC Indonesia Regional Competition yang berjalan sukses dengan partisipannya cukup banyak. Maka untuk selanjutnya Wadaya akan mempersembahkan IRC Indonesia Regional Competition 2022 coming soon. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang ingin anak-anaknya untuk mengikuti kompetisi, untuk mempersiapkan diri untuk
KSN dan Olimpiade dalam negeri dan luar negeri, boleh bergabung dan bisa lihat di websitenya Indonesia Regional Competition. Selanjutnya, Bapak Ibu sadari sekalian, untuk mengetahui banyak informasi lanjutan dari Wadaya College, kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan, feel free untuk join. Kita punya follow Wadaya College Official, kemudian subscribe untuk YouTube channelnya Wadaya College, WhatsApp number ada 0816950875 atau 0811820070, dan juga nomor telepon kantor 293360336. Selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di hari ini, Ibu Tanti, Pak Anton Wadaya, dan untuk kita semua, semoga kondisi pandemik ini kita tetap sehat, tetap happy, karena itu hal yang paling penting untuk kita. Terima kasih untuk waktunya untuk mengikuti webinar ini. Akhirnya saya akan menutup webinar ini, dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Pak Susanto juga masih ada. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Mas Jeremias, Pak Anton, sampai bertemu Ya, lagi. sama-sama Bu Tanti. Ya, Pak. Terima kasih Pak Susanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih para hadirin semua. Izin live ya Pak. Iya Ibu. Terima kasih. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian para hadirin bisa ikut kegiatan sosial Wadaya Social Expo. Mengapa anak Wadaya bisa mendapatkan beasiswa? Karena mereka diperlengkapi secara umum, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian.